Dulu itu pasang iklan di Facebook atau Instagram 50.000 aja, produk kita bisa langsung laku cuy. Bahkan bisa closing sampai 10 orderan. Tapi sekarang udah habis 200.000 cuma dapat likes doang. Yang beli nih dia cuy. Apa ya yang salah? Apakah memang Meta Ads itu udah nggak efektif lagi? Atau ada hal-hal fundamental nih yang berubah? Di video kali ini coba kita diskusi sama-sama. Sebenarnya ada beberapa alasan sih yang bikin Meta Ads itu kayak nggak ngangkat lagi. Yang pertama jelas, persaingan makin ketat. Yang mulai iklan makin banyak. Semua rebutan slot iklan terutama di jam-jam prime. Ya bisa dibilang kayak hukum ekonomi ya. Makin banyak yang iklan, persaingan makin tinggi, otomatis iklan makin mahal. Yang kedua ada juga nih faktor yang dulu banget ya, mungkin beberapa tahun lalu nih, bisa dibilang akibat efek dari iOS 14 yang bikin tracking data jadi lebih terbatas. Tapi mungkin sekarang algoritma Meta udah mulai menyesuaikan ya. Yang ketiga, kualitas konten yang harus makin tinggi cuy. Pasti teman-teman yang mulai iklan di zaman dulu, misalnya yang dari zaman PPE, upload foto ngasal aja masih bisa closing. Kalau sekarang harus buat konten yang kreatif dan beneran niat cuy. Kalau asal-asalan hasilnya bisa dipastikan zonk. Pernah gue bahas di video gue yang ini. Yang terakhir mungkin audiens itu makin kebal sama iklan. Kebal ini bisa dalam artian sering ketipu belanja online di Meta Ads, atau karena sering scrolling ketemunya iklan mulu, jadinya malas kan. Atau bisa juga udah mengcompare harga produknya dengan harga di marketplace seperti Shopee ataupun Tokopedia. Jadi kalau produk dan iklan kita itu nggak beda, hasilnya audiens bakal cuek aja. Bener nggak? Jadi big questionnya, pertanyaannya, sekarang itu masih bisa nggak sih jualan online di Meta Ads? Kalau nanya ke gue, pasti gue masih yakin jawabannya masih bisa banget cuy. Tapi mainnya udah nggak bisa asal-asalan. Kalau dulu modal settingan iklan doang udah cukup nih untuk menghasilkan profit. Tapi sekarang nggak bisa lagi cuy. Sebisa mungkin teman-teman punya branding yang kuat. Bikin konten yang bener-bener niat. Ngerti nih funnel penjualan. Gak cuma ngerti settingan iklan doang. Terus rajin untuk analisa dan retargeting audiens yang pernah masuk ke kolam teman-teman. Jadi bisa dibilang bisnis online itu terutama di Meta Ads itu udah nggak bisa dibilang instan lagi. Dan perlu teman-teman ingat ya, Meta Ads ini hanya salah satu alat, bukan solusi satu-satunya. Masih ada channel-channel penjualan lainnya. Jadi buat teman-teman yang masih ingin berjualan di Meta Ads, mungkin bisa melakukan beberapa tips ini ya. Yang pertama, fokus ke konten yang ada storytellingnya. Jangan cuma jualan doang. Cerita ini manfaat produk kita seperti apa, pengalaman memakainya, atau behind the scene pembuatan dari produk kamu. Yang kedua, bisa gunakan UGC, kalau kata orang Indonesia ya, alias User Generated Content. Seperti testimoni video, review dari customer yang real, bukan customer abal-abal, ataupun customer bayaran ya. Itu ngaruh banget ya ke trust terhadap produk kita. Yang ketiga, lakukan split testing. Coba untuk buat beberapa angel iklan dan lihat nih mana yang perform. Jangan cuma pasang satu campaign doang berharap penjualnya langsung datang. Beberapa angel content ada gue bahas ya di ebook gue yang Meta Ads for produk ini. Teman-teman bisa cek, linknya ada di deskripsi. Yang keempat, kita perlu nih untuk bangun aset jangka panjang. Iklan itu hanya salah satu pintu masuk. Tapi kita mesti collect nih WhatsApp pelanggan kita, email, dan bisa juga bangun kolam di Telegram. Nah, aset-aset ini, audiens ini yang nanti bisa kita retargeting ataupun bisa melakukan repeat order dari produk kita. Nah, itu ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penjualan di Meta Ads. Jadi, Meta Ads makin berat, itu benar. Bukan berarti harus nyerah cuy. Tapi kita perlu ubah mindset nih. Asik ngomongin mindset ya. Dari yang tadinya Meta Ads bikin jualan cepat laku, tapi kita harus buat nih menjadi Meta Ads yang bisa bikin bisnis kita jadi tahan banting tuh. Yang menang sekarang bukan yang paling murah, tapi yang paling bisa adaptasi, yang ngerti baca data. Kalau kata Mas Armi nih, ditambahin, yang paling sering nongol itu yang menang. Dan akhirnya yang paling paham sama customer, kemungkinan itu yang bakal big win di Meta Ads. Gak cuma Meta Ads sih, di berbagai macam platform pasti seperti itu. Yo guys, kabar gembira nih buat bosku semua yang kemarin udah beli ebook studi kasus dari pengangguran premium. Sekarang bisa untuk sewa akun whitelist Meta Ads resmi ya, dengan fee cuma 4% cuy. Yang mau sewa akun WL bisa langsung DM ke IG gua @pengangguranpremium31 ataupun klik link WA di bio ya. Yang mau nanya-nanya juga monggo DM aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Share video ini jika bermanfaat serta dukung terus channel dengan cara like dan subscribe
supaya kamu gak ketinggalan jika ada update terbaru tentang cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay healthy, happy, and wealthy. Salam pengangguran, tapi trending.